Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Febriani dengan NIM 1807537. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana ialah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan menurut Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, ataupun proyek. Menurut Ibrahim Bafadal tahun 2004, perlengkapan sekolah dapat disebut juga dengan fasilitas sekolah, di mana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Di mana yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan maupun perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu perangkat kelengkapan dasar yang mana tidak langsung dan menunjang dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jadi yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah segala komponen yang secara langsung maupun tidak langsung di mana untuk menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Baik, selanjutnya mengenai proses administrasi sarana dan prasarana. Dalam operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan barang, di mana suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali ataupun direncanakan dengan matang maupun dengan baik agar menghindari kesalahan ataupun kegagalan yang tidak diinginkan nantinya. Menurut Sahril 2014, perencanaan yang baik itu berdasarkan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana ataupun tingkat kepentingannya. Kedua, ialah pengadaan barang. Yang dimaksud dengan pengadaan barang ini adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan benda, barang maupun jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama ialah pengadaan tanah, di mana pengadaan tanah ini dapat dilakukan dengan cara membeli ataupun menerima hibah atau pemberian. Yang kedua ialah pengadaan bangunan, di mana pengadaan bangunan ini bisa didapatkan melalui membeli, menukar maupun menyewa. Yang ketiga adalah pengadaan perabot. Yang keempat adalah pengadaan sarana. Pengadaan sarana ini melibatkan alat-alat pembelajaran maupun media pembelajaran. Proses administrasi sarana dan prasarana yang ketiga ialah penyimpanan, di mana penyimpanan ini diperlukan untuk setiap barang, dan penyimpanan ini biasanya digunakan ialah dalam bentuk gudang. Untuk mempersiapkan gudang perlu diperhatikan lokasi, konstruksi, macam-macam ataupun bentuk, sifat dan ketentuan tata letak barang yang dimana disesuaikan melalui jenis maupun sifat barang. Keempat ialah inventarisasi, di mana inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat ataupun menyusun daftar barang-barang ataupun bahan yang ada secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, proses administrasi sarana dan prasarana yang kelima ialah penyaluran, di mana penyaluran ini merupakan kegiatan yang mencakup pemindahan barang. Pemindahan barang ini menjadi penyalur atau tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lainnya. Kegiatan dalam penyaluran barang ini meliputi penyusunan, alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Baik, proses yang ketujuh ialah rehabilitas. Rehabilitas di sini merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan cara tambal sulam. Tambal sulam ini dilakukan agar
barang yang tadinya rusak itu dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama lagi. Pemikiran ataupun penghapusan, di mana penghapusan ini merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan ataupun menghilangkan barang-barang milik negara dan daftar inventaris negara berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila biaya rehabilitas barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi ataupun dikeluarkan dari daftar inventaris. Baik, proses administrasi sarana dan prasarana yang terakhir ialah pengendalian, di mana kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini masing-masing itu tidak terlepas dari yang namanya monitoring oleh seorang pemimpin. Monitoring oleh seorang pemimpin organisasi ini senantiasa diperhatikan kerjasamanya antara satu dengan yang lainnya, sehingga kegiatan dalam pengelolaan selalu berjalan kompak, serentak, dan juga terpadu. Selanjutnya ialah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana meliputi beberapa hal. Yang pertama ialah keterlibatan dalam merencanakan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua ialah terlibat dalam pemanfaatan, pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Dan yang ketiga adalah pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh peserta didik. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.